Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Arabi wal Ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam, amma ba'du. Faqala asy-syair, faqala an-nazim, faqala al-Barzanji, wa tuba liman kana ta'dhimuhu sallallahu alaihi wasallam ghayata maramihi wa marmah. Para viewers, para followers, para subscribers, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali secara online lewat program live streaming bersama saya Agus Salim Ki Jamil Ngora. Malam ini judulnya adalah Barzanji dan Ngaji. Karena hari ini adalah malam Jumat, malam di mana disebut dengan malam Sayyidul Ayyam. Pada malam dan hari Jumat ini kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi. Maka kita niati pada malam hari ini kita maulidan. Kita niat baca sholawat kepada Kanjeng Nabi dengan tujuan mengagungkan, memuliakan, menghormati Kanjeng Nabi dengan bacaan sholawat. Karena dalam hadis dikatakan au kama qol aktiru minas sholati alayya fi lailatil jum'ah wa yaumiha fa inna sholatakum ma'rudatun alayya au kama qol. Memperbanyaklah membaca sholawat di hari Jumat dan di malam Jumat dan di hari Jumat, karena bacaan sholawat kalian itu akan disampaikan kepadaku. Maka mengawali ngaji ini, mengawali pertemuan ini, saya akan membacakan Barzanji untuk Kanjeng Nabi, untuk memuji Kanjeng Nabi. Kita niati mengagungkan beliau, kita niati bahwa ini bentuk rasa cinta kita kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa rabbul 'arsyil 'azim. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana sallallahu alaihi wa sallam yashibbu bil yawmi shabab as-sabiyyi fi syahri bi'inayatir rabbaniyah. فقام على قدميه في 3 ومشى في 5 وقويت في 9 من الشهور بفصيح النطق وشق الملكان صدره الشريف لديها وأخرجا منه علقة دموية وأزال منه حظ الشيطان بالثلج والسلام وملأه حكمة ومعاني إيمانية ثم خاطه بخاتم النبوة ختما ووزناه فرجع بألف من الأمة الخيرية ونشأ صلى الله عليه وسلم على أكمل الأوصاف من حال شباه
ثم ردته صلى الله عليه وسلم إلى أمه وهي به غير ساخية حذر من أن يصاب بمصاب حادث تخشى. ووفدت عليه حليمة في أيام خديجة السيدة الوردية فحباها من حبائه الوافر بعباه. وقدمت عليه يوم حنين فقام إليها وأخذته الأريحية وبسط لها من رداء الشريف بساط بره ونداه. والصحيح أنها أسلمت مع زوجها والبنين والذرية وقد عدوا ما في الصحابة جمع من ثقات الرواة. أطر اللهم قبره الكريم بعرف شدي من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ عليه الصلاة والسلام 4 سنين خرجت به أمه إلى المدينة النبوية ثم عادت فوافته بالأبواء أو بشعب الحجون الوفاة فعملته حاضنته أم أيمن الحبشية التي زوجها بعد من زيد بن حارثة مولاه. ودخلت على جدي عبد المطلب فضمه إليه ورق له وأعلى رقية وقال إن لابني هذا لشأنا عظيما فبخ لمن وقره ووالاه. ولم تشك في سباه جوعا ولا عطشا قد نفس الأبية وكثيرا ما بدا فاغتدى بماء زمزم فأشبعه وأرواه. ولما أنيخت بفناء جدي عبد المطلب مطايا المنية كفله عمه أبو طالب شقيق أبيه عبد الله فقام بكفالته بعزم قوي وهمة وحمية وقدمه على النفس والبنين ورباه. ولما بلغ 12 سنة دخل سنة رحل به صلى الله عليه وسلم عمه إلى البلاد الشامية وعرفه الراهب بحيرا بما حازه من وصف النبوة وحواه وقال إني أراه سيد العالمين ورسول الله ونبيه قد سجد له الشجر والحجر ولا يسجدان إلا لنبي أواه. وإنا لنجد نعته في الكتب القديمة السماوية وبين كتفيه خاتم النبوة قد عمه النور علاه وأمر عمه برده إلى مكة تخوفا عليه من أهل الدين اليهودية فرجع به ولم يجاوز من الشام المقدس بشرا. أطر اللهم قبره الكريم بعرف شدي من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 25 سنة سافر إلى بصرى في تجارة لخديجة الفتية
ومعه غلامها ميسرة يخدمه عليه الصلاة والسلام ويقوم بما علاه. فنزل تحت شجرة لدى صومعة نسطور راهب نصرانية، فعرف الراهب إذ مال إليه ظلها الوارق وآواه. وقال ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي ذو صفات نقية، ورسول قد خصه الله تعالى بالفضائل وحباه. ثم قال لميسرة في عينيه حمرة استظهار للعلامة الخفية، فأجابه بنعم فحق لديه ما ظنه فيه وتوخاه. وقال لميسرة لا تفارق وكن معه بصدق عزم وحسن طوية، فإنه ممن أكرم الله تعالى بالنبوة واجتباه. ثم عاد إلى مكة فرأته خديجة مقبلا وهي بين نسوة في علية، وملكان على رأس الشريف من وهج الشمس قد أضلاه. وأخبرها ميسرة بأنه رأى ذلك في السفر كله وبما قال له الراهب وأودعه لديه من الوصية. وضاعف الله في تلك التجارة ربحها ونماها، فبان لخديجة بما رأت وما سمعت أنه رسول الله تعالى إلى البرية الذي خص الله تعالى بقربه واصطفاه، فخطبته لنفسها لتشم من الإيمان به طيب رياه. فأخبر صلى الله عليه وسلم أعمامه بما دعت إليه هذه البرة التقية، ورغبوا فيها لفضل ودين وجمال ومال وحسب ونسب كل من القوم يهواه. وخطب أبو طالب وأثنى عليه صلى الله عليه وسلم بعد أن حمد الله بمحامد ثانية، وقال ووالله له نبأ عظيم يحمد فيه مسراه. فزوجها منه صلى الله عليه وسلم أبوها وقيل عمها وقيل أخوها لسابق سعادة الأزلية، وأولدها كل أولاده صلى الله عليه وسلم إلا الذي باسم الخليل سماه. أطر اللهم قبر الكريم بحرف شدي من صلاة وتسليم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah, baru saja kita membacakan Barzanji. Ini adalah kitab tentang kisah kehidupan Kanjeng Nabi. Kita niati bacaan ini untuk mengagungkan Kanjeng Nabi, untuk memuliakan Kanjeng Nabi, bukti cinta kita kepada Kanjeng Nabi. Maka dengan barokah pembacaan ini, kita berdoa semoga kita diberikan Allah kehidupan yang penuh berkah, keselamatan dunia akhirat, kebahagiaan dunia akhirat, menjadi umat Kanjeng Nabi yang tercinta, yang terkasih, menjadi hamba Allah yang berkualitas ilmiah, amaliyah, qalbiyah, dan mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para viewers, para followers, para subscribers, mari kita lanjutkan. Setelah kita membaca Barzanji tadi, mari kita lanjutkan dengan ngaji. Ngaji berasal dari aji. Aji artinya harga diri. Dengan ngaji,
kita berharap kita punya harga diri. Dengan ngaji, kita sedang menjadikan diri kita orang yang berharga di mata Allah. Dalam pandangan Allah, orang yang memiliki harga yang tinggi, orang yang memiliki harga diri yang mumpuni. Maka janganlah pernah meninggalkan ngaji. Baik, melanjutkan pembahasan kita sebelumnya dari kitab Futuhat Al-Madaniyah. Ini kita sekarang sudah sampai kepada pembahasan yang ke-72 kalau tidak salah. Ke-72. Mari kita mulai. Mari sebelum memulai kita terlebih dulu baca doa dulu dengan membacakan Fatihah, dengan harapan agar ngaji kita lancar, kita diberi keberkahan, kita diberi kepahaman, dan diberi rezeki yang melimpah. Segala hajat kita dikabul oleh Allah, segala kesusahan kita diangkat, segala kepedihan, kesedihan kita dihilangkan, segala pusing kita dihilangkan, dan kita menjalani hidup dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh semangat, dengan penuh keceriaan. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin sholihah wa ila hadratin musannif hadzal kitab wa ila hadratin wa sunila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyaka wa tasdiqal kuhan wa in sadaqu. Qala sallallahu alaihi wasallam, ya aliyu iyyaka wal kadhiba fa innal kadhiba yusawwidul wajha wa la yazulu apa itu? Ar-rajulu yaktibu hatta yusamma indallahi kadiban. Pelajaran pada malam hari ini, wahai para pemirsa, adalah cabangan iman yang ke-72, yaitu menjauhi perkataan bohong, perkataan dusta, menjauhi lahun. Lahun itu perbuatan, perkataan yang nganggur, tidak bermanfaat, tidak berfaedah, tidak ada hasilnya sama sekali, tidak menguntungkan baik untuk duniawi maupun untuk ukhrawi. Kemudian juga menjauhi persaksian bohong. Itulah yang kita bahas pada malam hari ini sebagai cabangan iman yang ke-72. Bahwa kita orang yang beriman, maka akan keluar dari diri kita kualitas-kualitas yang semuanya ada 78 seperti yang dijelaskan dalam kitab ini. Nah, kualitas yang ke-72 itu tadi. Kita menjauhi perbuatan nganggur, lahun. Kita menjauhi perkataan bohong. Kita menjauhi persaksian bohong. Itulah salah satu kualitas yang akan keluar dari keimanan kita. Terkait perkataan bohong ini, dusta, ada sabda Kanjeng Nabi yang berbunyi, yang ini adalah nasihat beliau kepada Sayyidina Ali. Beliau mengatakan begini, ya Aliyu iyyaka wal kadhiba. Wahai Ali, jauhilah sifat bohong, jauhilah perkataan bohong. Fa innal kadhiba yusawwidul wajha. Karena bohong itu akan menghitamkan wajah. Dari sini kita tahu bahwa perkataan dusta itu akan membekas pada diri kita, akan menghitamkan wajah seperti yang dikatakan Kanjeng Nabi. Maka benar seperti yang dikatakan oleh iklan itu, bahwa lidah tidak bisa bohong. Nah, kalau terkait dengan rasa-rasa,
Artinya sebohong-bohongnya kita, itu tetap akan terlihat. Bahwa kita berdusta, berbohong, itu akan terlihat. Maka pancaran muka kita, cahaya wajah kita, aura kita, itu akan terlihat kalau kita bohong ataupun tidak. Maka orang itu tidak bisa dibohongi. Karena apa yang tampak di muka kita, itu merupakan cerminan daripada hati kita. Maka ada konsep, ada sebuah teori yang mengatakan, ad-dohir yadullu 'alal batin. Bahwa realita, dohir itu menunjukkan batin kita. Menunjukkan batin. Maka kelihatan sebenarnya. Orang yang bohong atau sedang bohong atau tidak itu kelihatan dari wajahnya. Maka orang yang bohong itu akan terpancar dari mukanya suatu aura hitam. Tidak cerah. Mungkin kalau senyum juga senyum palsu. Tatapan matanya juga tidak tulus. Itulah orang bohong. Itu sedikit banyak menjelaskan bahwa bohong itu, seperti yang disabdakan Kanjeng Nabi, itu akan menghitamkan wajah. Maka hindarilah berbohong. Karena sebagaimanapun cantikmu, gantengmu, kalau kamu bohong, kau kelihatan akan terlihat tidak menyenangkan, akan terlihat tidak tulus, akan terlihat tidak bercahaya mukamu. Gitu. Wala yazalur rajulu yakdzibu hatta yusamma indallahi kadziban. Orang itu kalau terus-menerusan berbohong, itu akan dicap oleh Allah sebagai pembohong. Maka kalau orang sudah dicap oleh Allah sebagai pembohong, maka di dunia juga akan terlihat dalam kehidupannya, dia akan tidak tenang, dia akan di mana-mana akan tidak dipercaya. Orang akan mengenal dia sebagai tukang bohong. Maka terkait tukang bohong ini satu waktu ada cerita. Ini diceritakan kalau tidak salah dalam kitab Ukudulujen, kalau tidak salah. Bahwa suatu saat itu ada seseorang. Awalnya yang ia boleh dikatakan itu tukang bohong. Tapi mungkin awalnya dia karena bercanda saja. Satu saat dia di perkampungan itu, tolong. Dia minta tolong. Ada macan. Ada harimau. Ketika masyarakat itu ramai, bermaksud untuk menolong, ternyata apa yang terjadi, si orang itu ngomong, bohong. Nggak ada macan, nggak ada. Dia cuma bercanda. Itu pertama. Yang kedua, mungkin kejadiannya bisa jadi agak lama, tapi dengan kasus yang serupa. Dia mengulangi lagi si orang itu permintaan tolongnya. Tolong. Ada macan, tolong, ada macan. Masyarakat beramai-ramai lagi untuk menuju ke sumber suara itu, bermaksud untuk menolong. Tapi setibanya di tempat, ternyata mereka melongo. Bahwa yang minta tolong itu ternyata ketawa-ketawa, ternyata cuman bercanda, berbohong, tidak sungguh-sungguh bahwa tidak ada macan yang bermaksud untuk mencelakainya. Karena permintaan tolong itu hanya bercanda saja, hanya bohong-bohongan saja. Sampai ketiga kalinya. Kejadian ini diulangi lagi oleh si orang itu. Dengan cerita yang sama, dengan kasus yang sama. Tolong, ada macan. Akhirnya masyarakat karena sudah kadang 2 kali dibohongi, bahwa pasti itu hanya bohong-bohongan belaka, hanya percandaan belaka. Akhirnya mereka tidak ada yang mau menolong. Tidak ada yang mau mendekat. Akhirnya apa yang terjadi? Ternyata permintaan tolong kali ini itu beneran. Bahwa orang itu sedang dalam kondisi mengenaskan. Sedang dalam kondisi mengerikan. Karena ada seekor macan yang sedang menerkamnya. Sedang mencabik-cabik tubuhnya. Itulah akibat dari bohong. Bohong itu, kalau sering kali diulangi, itu akan menjadikan orang yang pelakunya, yang tukang bohong itu akan dicap sebagai pembohong, sehingga apa?
dia tidak akan dipercaya lagi. Dia tidak akan dipercaya lagi. Walaupun itu hanya tadinya bermaksud main-main. Walaupun hanya berupa candaan. Maka pelajarannya adalah janganlah sekali-kali kamu berbohong. Kemudian bohong itu jadi kebiasaan kamu. Jadi karakter kamu. Sehingga orang akan menyebut kamu menjadi orang tukang bohong. Kalau masyarakat sudah mencap kamu menjadi tukang bohong, sebagai pembohong, maka selamanya kamu tidak akan bisa dipercaya. Itu masyarakat. Ini sebagai bukti juga. Bisa jadi sebagai bukti juga Allah telah mengecap dia sebagai tukang bohong. Maka ketika seseorang itu dicap sebagai pembohong, dia tidak akan dipercaya. Apalagi Allah sudah mengecap dia sebagai pembohong. Maka apapun yang keluar dari dirinya, ucapan, tindakannya, kalau dia dicap sebagai pembohong oleh Allah, maka selamanya dia tidak akan diterima amalnya. Tidak akan diterima ucapannya. Na'udzubillah, teman na'udzubillah. Maka jauhilah bohong. Jangan jadikan itu sebagai kebiasaan kita, sebagai karakter kita. Orang tidak akan mempercayai kita. Maka sekalipun kau bercanda, hindari, usahakan. Jangan sampai candaanmu itu adalah isinya bohong. Gitu. Intah. Waruya anal insan idza kadiba kidbatan. Ada minhu al malaku talatina mailan minnat nima ja'a bihi. Minnat nima ja'a bihi. Diriwayatkan bahwa orang yang suka bohong itu, kebohongan itu, orang yang suka bohong itu akan dijauhi oleh malaikat selama sejauh 30 mil. 30 mil. Berapa ya? Berapa meter? Bahasanya mil. Saking jauhnya. Kenapa mereka menjauh para malaikat itu? Karena bau bacin, bau busuk yang keluar dari kata-katanya itu, dari ucapannya itu, dari kebohongannya itu. Saking baunya, saking bacinnya, sehingga malaikat pun tidak mau mendekat, bahkan sampai sejauh 30 mil. Itu akibat dari kebohongan. Maka kita bisa bayangkan betapa orang-orang yang suka bohong itu. Siapa pembohong itu? Mereka yang suka membohongi rakyat, para koruptor, dan lain sebagainya. Kalau bohong kecil saja, mereka tidak mau mendekat sampai 30 mil, apalagi bohong besar yang itu melibatkan rakyat Indonesia. Rakyat, warga, masyarakat Indonesia. Betapa malaikat itu mungkin lebih jauh lagi mereka tidak mau mendekat. Mungkin lebih dari 30 mil. Itu bau bacinnya atau busuknya kata-kata bohong. Na'udzubillah, na'udzubillah. Semoga Allah lindungi kita dari perbuatan bohong, dari ucapan bohong, dari kebiasaan bohong. Dan semoga Allah tidak mencap kita sebagai seorang pembohong. Na'udzubillah, na'udzubillah. Wal hadits la tanajashu ay la tazayadu fil bai'i la liqa'il ghair. La tazayadu fil bai'i liqa'il ghair. Tanajus ini berlaku curang lah. Menjauhi berlaku curang. La tanajasu. Maksudnya janganlah kalian melebih-lebihkan dalam jual beli transaksi untuk menjatuhkan orang lain. Prakteknya begini. Ada dua orang pedagang, A dan B. Si A ini sudah laku, sama-sama jualannya, sama-sama. Jualannya sama, umpamanya jualan gula ya gula lagi, sembako. Yang si A ini laku. Nah si B ini iri. Akhirnya, woi, pembeli, jangan beli ke A. Beli ke saya saja lebih murah. Atau nanti kiloan saya ditambahi. Atau bisa jadi
Jangan beli di situ karena di situ mah sudah basi segala macam. Pokoknya menjelek-jelekan untuk menjatuhkan si orang lain ini. Itu namanya tanajus, munajasah. Nah, jangan berlaku curang seperti itu. Kadang prakteknya bisa menjatuhkan harga, kita mengurangi harga kita, atau pokoknya membuat pembeli itu tidak jadi membeli kepada orang yang tadinya dia mau membeli. Umpamanya si A yang pertama itu. Bagaimana caranya supaya si A itu tidak jadi dibeli? Nah, itu cara itu namanya munajasah, tanajus. Nah, itu namanya perbuatan curang, tidak boleh. Menggagalkan orang lain untuk tidak membeli kepada dia supaya membeli kepada kita namanya tanajus. Janganlah berlaku seperti itu. Nah, orang yang beriman itu tidak seperti itu. Kalau berdagang pun mereka berdagang yang fair, yang jujur, yang saling, kalaupun berkompetisi, kompetisinya yang sehat, tidak saling menjatuhkan. Tidak kemudian juga bermain curang, tidak bermain magic, tidak melukai, pokoknya tidak menjatuhkan. Sama-sama cari makan lah. Maka kalau sama-sama cari makan, kenapa kita menghentikan orang lain untuk bisa makan? Kenapa kita menjatuhkan orang lain untuk bisa makan? Maka ya udahlah, rezeki itu sudah ada yang mengatur, tidak usah iri-irian, tidak usah dengki-dengkian. Tuh. Wasalitu wasab'un imatatul adza 'anit thoriq. Nah, ini cabangan iman yang berikutnya adalah menghilangkan menghilangkan duri, penyakit, menghilangkan bahaya dari jalan. Sesuatu yang bisa melukai orang lain, membahayakan orang lain. Sebagai orang yang beriman, kita berusaha untuk jangan sampai hal itu bisa membahayakan orang lain. Kita hilangkan dari jalan. Ada yang mengatakan, dalam hadis dikatakan bahwa perbuatan tindakan seperti itu merupakan tindakan iman, tapi tindakan iman, adnal iman. Paling tidak tindakan itulah yang bisa kita lakukan sebagai orang yang beriman. Minimal kalau kita orang yang mengaku diri beriman, paling tidak kita tunjukkan dengan cara itu. Ada beling gitu, ada kaca di jalan, kita buang, pinggirkan, jangan sampai nanti kaca atau paku ini bisa melukai orang lain, bisa membahayakan orang lain. Dan sebagai orang yang beriman, itu paling tidak kita melakukan itu, menghilangkan bahaya yang bisa melukai atau membahayakan orang lain dari jalan atau dari manapun. Kita temu umpamanya di jalan ada paku, ada pecahan kaca gitu, itu kan kalau diinjak itu akan bisa membahayakan orang lain. Nah, kita yang melihat, kita ambil. Itulah bukti sebagai kita orang yang beriman. Walaupun itu disebut sebagai adnal iman, selemah-lemahnya iman, serendah-rendahnya iman. Tapi paling tidak, dengan cara itu kita tunjukkan bahwa kita adalah orang yang beriman. Ya masa sih tidak bisa? Itu kan pekerjaan mudah. Hanya membuang kotoran, membuang bahaya dari jalan, masa tidak bisa? Orang yang bodoh pun yakin bisa lah. Orang yang lemah pun, yang miskin pun yakin bisa. Nah, paling tidak dengan cara itu kita tunjukkan bahwa kita adalah orang yang beriman. Kalau ngaji mungkin susah. Kalau ngasih duit kepada orang lain mungkin berat. Kalau membantu orang lain yang kesusahan, ya mungkin harus mengorbankan tenaga kita, yang harus mengorbankan materi kita mungkin berat. Paling tidak dengan cara itulah kita tunjukkan keimanan kita. Kita buktikan keimanan kita. Itu. Ausa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Hurairah. Terkait hal ini, Rasulullah itu pernah berwasiat, pernah berpesan kepada Abu Hurairah. Bagaimana wasiat beliau? Bagaimana pesan beliau kepada Abu Hurairah itu? Faqala ya Abu Hurairah, la tu'di al-muslimina fi tariqihim fa innahu man adal muslimina fi tariqihim dammahul muslimuna wal malaikatu jami'an. Rasulullah bersabda, ya Abu Hurairah, janganlah kamu sakiti orang muslim, orang-orang lain yang muslim di jalan mereka. Biasanya kan kita temui kasus-kasus kayak ada orang itu karena unsur
pengen cari cuan, ya biasanya apa mungkin macam-macam lah, tukang tambal ban supaya nambalnya laku, maka dipasanglah ranjau-ranjau paku atau sejenisnya supaya ketika ada yang lewat situ banyak kempes, bocor, akhirnya mau nambal di situ. Dari sini kelihatan itu sama saja dengan menyakiti, merugikan orang lain, membahayakan orang lain, walaupun hanya bentuk ban. Itu paling tidak kalau disengaja itu malah justru itu tindakan tidak terpuji. Nah, kalau seperti ini contoh saja, salah satu contoh. Kalau seperti ini, barang siapa yang menyakiti orang muslim di jalan mereka, maka akan dicela oleh siapa? Orang-orang muslim dan para malaikat seluruh. Tuh. Akan dilaknat, akan dicela. Ih, kurang ajar, katanya gitu kan. Apa namanya? Jahil sekali. Atau keji sekali gitu. Itu baru segitu. Bagaimana kalau sengaja pengen melukai bahkan sampai bisa membunuh? Ya tentu lebih lagi. Nah, maka orang itu harus bisa menjaga diri lah, meredam amarah, nafsu ingin melukai, nafsu ingin menyakiti, nafsu ingin mengganggu orang lain, itu harus bisa dikendalikan. Sebenci apapun kita kepada orang lain, kalau bisa jangan sampai menyakiti. Sebab kita jangan sampai menyakiti, bahkan dengan kata-kata pun kalau bisa jangan, apalagi dengan tindakan. Jangan sampai kemudian tindakan kita yang seperti itu, nafsu ingin melukai, menyakiti, membahayakan orang lain itu, ya karena satu alasan, umpamanya dia pernah menyakiti kita, jangan sampai membuat kita akhirnya dibully, dicela, dihina atau dicela oleh orang-orang muslim yang lain. Jangan sampai seperti itu. Oleh seluruh muslim bahkan seluruh malaikat bahkan. Naudzubillah, teman-teman.